الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik ini, hari Jumat yang bermakna berkumpul segala kebaikan-kebaikan Allah, mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Sehingga dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan aktivitas kita, berjalan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kepada Rasul, kita mohon kepada Allah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dunia dengan kemudahan hidup, syafaat akhirat dengan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di waktu yang singkat ini, mari sama-sama kita meningkatkan nilai-nilai takwa kita kepada Allah. Tiada pesan yang lebih penting yang selalu diserukan kepada kita setiap pekan melalui mimbar Jumat ini, melainkan satu nilai, satu pesan untuk sama-sama kita meningkatkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwalah bekal manusia hidup bahagia dunia dan bahagia kelak di alam akhirat. Yang sedang menuntut ilmu, yang sedang belajar menjadi seorang pedagang yang baik, belajar menjadi seorang rumah tangga yang baik, pemimpin yang baik, bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah akan mengajarkan dan membimbing kita. Dalam firman Allah, ittaqullah yu'allimukumullah. Dalam hidup ini selalu silih berganti kehidupan antara kesenangan, kebahagiaan dan kesedihan. Setiap ada kebahagiaan, di sana juga ada ujian yang berupa kesedihan yang Allah berikan kepada kita. Namun keyakinan yang terdalam di jiwa kita harus kita tetapkan, tidak ada ujian yang tidak bisa kita lewatkan. Maka dari itu, ketika dihadirkan oleh kita ujian dari Allah, maka mendekatlah kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan kita jalan keluar yang baik. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan memberikan makhraja, setiap kesulitan, solusi jalan keluar yang baik, dan memberikan rezeki yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini
adalah Jumat pertama di tahun 2024, yang mana setiap orang akan mengadakan evaluasi diri dan merencanakan kegiatan-kegiatan di tahun ini lebih baik lagi sesuai yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang apabila hidupnya sesuai seperti yang lalu, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dalam nasihat yang selalu kita dengar, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang lalu, minggu ini lebih baik daripada minggu yang lalu, bulan ini lebih baik daripada bulan yang lalu, tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, fahuwa rabih, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari yang lalu, tahun ini sama seperti tahun yang lalu, maka mereka orang-orang yang merugi. Namun semoga kita terhindarkan dari yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari yang lalu, maka mereka termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah, jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap evaluasi tentunya seseorang punya rencana. Marilah kita dahulukan rencana meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang menerjemahkan, yang memaknai nilai takwa menjadi 4 bagian. Yang pertama, at-taqwa huwa khauful jalil. Takwa adalah seseorang yang takut dengan Al-Jalil, atau nama lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun berada, bagaimanapun kondisinya, sedang senangkah, sedang terjepitkah, mengutamakan, mendahulukan takutnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena merasa setiap hari selalu dipantau, diawasi kehidupan kita ini oleh Allah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita makan, apapun yang kita terima, apapun yang kita cari. Dengan demikian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada Abu Hurairah, sahabatnya, ya Abu Hurairah, alaika bil wara, hendaklah kamu menjadi manusia yang wara, takun a'badan nas, engkau menjadi makhluk sebaik-baik yang beribadah di hadapan Allah. Apa itu manusia wara? Mencari sesuatu yang halal, yang Allah ridhoi. Di awal tahun ini, rencanakanlah hidup kita. Kita rencanakan dengan mengapai yang halal di hadapan Allah. Hadis Rasulullah menyatakan, man ishtara thawban bi asrati dananir, fafihi dinarun min haramin falabisahu lissalah falam yuqbal salat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membeli baju itu 10 dinar, dari 10 dinar 1 dinar yang bercampur itu dari bagian yang haram, kemudian dia gunakan untuk sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengambil kesimpulan demikian Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, bagaimana kalau 1 dinar saja tidak diterima sholat kita? Bagaimana kalau 10 dinar itu bagian yang haram? Bagaimana kalau baju saja yang menyebabkan sholat kita tidak diterima? Bagaimana kalau yang 1 dinar itu masuk dalam perut kita? Mari kita rencanakan hidup kita ke depan
mencari yang halal, yang Allah ridhoi, karena Allah tahu dari mana dan untuk apa kita gunakan. Sayyidina Ali melanjutkan nasihatnya yang kedua, memaknai kalimat takwa wal amal bitanzil. Setelah kau takut dengan Allah, ingin hidup bahagia, jalankanlah sesuai dengan pedoman yang ada, yang diturunkan oleh Allah. Setiap produk pasti ada buku pedoman. Kita sebagai produknya Allah, ciptaannya Allah. Buku pedoman, tuntunannya adalah Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita segala macam. Setiap sesuatu ada di dalam Al-Quran. Hidup bertoleransi, hidup beragama, tolong menolong, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Tidak boleh kita menghinakan Tuhan orang lain. Sudah ada dalam Al-Quran. Maka dengan Quran, mari sama-sama di awal tahun ini niatkan agar hidup kita setiap hari dapat membaca Quran walaupun belum paham. Setiap hari berapa huruf, berapa ayat, berapa surat yang kita bisa baca. Niatkan 2024 ini aku akan isi dengan membaca Quran. Membaca tanpa paham pun dapat pahala. Bagaimana kita memahami isi Al-Quran untuk bekal hidup kita. Sayyidina Ali melanjutkan nasihatnya yang ketiga. Setelah khauful jalil, setelah kau berbuat dengan sesuai yang diperintahkan dan diturunkan oleh Allah, hiduplah dengan qanaah. Al-qanaatu bil qalil. Apa qanaatu bil qalil? Hiduplah dengan merasa cukup. Yang sedikit cukup, dia tidak akan mencari hak orang lain. Kapan mendapat harta yang banyak namun tidak merasa cukup? Dia akan terus rakus, mencari hak orang lain, mencuri dengan cara korupsi dan lain-lainnya. Maka mintalah kepada Allah. Yakin. Rasulullah menyatakan, was'alullahal yakin. Minta sama Allah tentang keyakinan. Minta sama Allah bagaimana Allah mengarahkan hidup kita dalam yang halal. Hidup kita merasa cukup dengan yang Allah berikan. Yang terakhir, kehidupan itu ada dua alam, yang hidup sementara dan hidup kekal di dalamnya, dunia dan akhirat. Setelah kau siapkan hidupmu dengan rasa takwa, takut, sesuai dengan Quran, sesuai dengan apa yang Allah berikan, persiapkanlah hidupmu kelak akan kembali pada Allah. Dan sebaik-baik bekal, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal nilai takwa. Apa yang harus kita persiapkan ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita siapkan apa yang telah kita bawa kepada Allah. Wal istidadu liyaumir rahil. Persiapan untuk kita kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta tidak kita bawa, rumah kita tidak bawa, tetapi amal soleh yang akan kita hadapi dan berhadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi harta kita, rumah kita, anak kita yang akan membegal kita, yang akan menghalangi kita masuk surganya Allah. Apabila Allah berikan amanat, kita tidak jalankan sesuai yang Allah inginkan. Maka dari itu Allah berpesan dalam surat Al-Quran menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Yang diserukan orang-orang yang yakin, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yakin, ittaqullah, takutlah pada Allah, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Disuruh kita melihat apa yang telah kita persiapkan untuk alam itu. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah selalu tahu apa yang kita perbuat. Kalaulah CCTV dapat memantau manusia dalam satu ruangan, detik per detik, saat per saat, kita bisa lihat pergerakan manusia melalui CCTV.
Bagaimana dengan Allah yang maha segala-galanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang-orang yang pandai adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Amal untuk sesudah kematian. Sedangkan orang-orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lemah, apakah bapak-bapak hadirin jamaah Jumat termasuk golongan orang-orang yang lemah? Apakah kita mau tergolong orang-orang yang lemah yang hanya bisa berangan-angan masuk surga namun hidupnya mengikuti hawa nafsu? Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardan khulafa'ur rasyidin alladzi qadaw bil haqqi wa kanu bi yadilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in wa ja'alana Allah wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi jami'il buldanil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.